SMP 19 Bandung merupakan sekolah penggerak angkatan pertama di kota Bandung. Disinilah rutinitas sehari-hari saya lalui untuk terus belajar, dan belajar demi mengembangkan profesi saya. Udaranya yang sejuk, pohon-pohon yang rindang, menambah semangat menjalani pembelajaran setiap harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aing Rohati, guru bahasa Sunda di SMP 19 Bandung. Kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusi, dan menyenangkan. Seperti apa praktik baik yang akan saya paparkan? Berikut ini, selamat menyaksikan. Dalam pembelajaran, fokus utama saya adalah peserta didik. Namun tujuan pembelajaran terkadang terasa sulit untuk dicapai ketika menghadapi beberapa tantangan. Seperti pada jam terakhir, peserta didik mulai kehilangan semangat belajar. Ada yang mengantuk, fokus main game, atau misalnya asik mengobrol. Bahkan ada yang asyik bermain-main dengan temannya. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tentunya saya harus segera mencari solusinya. Dan solusinya adalah saya mencoba mengkomunikasikan permasalahan yang saya hadapi bersama teman-teman sejawat dalam kegiatan komunitas belajar yang sudah terjadwal di sekolah saya. Saya berusaha mencari solusi bersama untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, saya juga mencari referensi model pembelajaran apa yang tepat untuk pembelajaran di akhir jam, agar tidak terkesan monoton. Setelah saya menemukan solusinya, saya kembali mencoba untuk masuk ke kelas dengan metode yang baru. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan media kartu untuk mengajak anak-anak bermain di lapangan. Selain agar anak-anak tidak jenuh belajar terus di dalam kelas, kegiatan ini juga menuntut anak-anak untuk berperan aktif, berlari-larian bersama temannya, sehingga tidak ada lagi anak yang mengantuk di kelas. Di akhir pembelajaran, saya berikan beberapa pertanyaan melalui kuis sebagai evaluasi. Dan antusias anak-anak luar biasa. Mereka masih bersemangat meskipun di jam pelajaran terakhir. Secara tidak langsung, kartu aksara Sunda yang saya perkenalkan kepada anak-anak ternyata bisa menjadi bahan permainan, tapi selain itu juga mengasah kompetensi anak-anak dalam menguasai aksara Sunda yang sedang dipelajarinya. Pembelajaran yang sukses bagi saya adalah ketika peserta didik merasa aman, nyaman, dan menyenangkan mengikuti pembelajaran bersama saya. Salah. Fatimah, resepnya diajar aksara Sunda make kartu mah. Muhun resep tetunduh bari lulumpatan deui. Coba ieu naon? Mbak sanes. Selain harus menyenangkan, pembelajaran juga harus terdiferensiasi dan yang paling penting adalah harus inklusif. Kita harus memfasilitasi anak-anak yang mempunyai keterbatasan atau mungkin bisa disebut anak berkebutuhan khusus. Sehingga mereka juga mempunyai hak yang sama dengan teman-teman yang lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Demikian praktik baik yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya lakukan dapat bermanfaat bagi para peserta didik dan semoga saya dapat menjadi sosok guru yang dapat menuntun peserta didiknya menuju keselamatan dan kebahagiaan.